Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu kalian, mengajari kalian cara mengetik akta jual beli tanah. Yang harus kalian persiapkan yaitu yang pertama fotokopi sertifikat tanah, yang kedua yaitu fotokopi PBB tanah, yang ketiga KTP para pihak penjual dan pihak pembeli. Kalau untuk penjual, kalau misalkan dia belum nikah, cukup lampirkan KTP dia aja. Kalau misalkan si penjual sudah menikah, lampirkan juga fotokopi KTP pasangannya. Kalau misalkan si penjual tidak memiliki pasangan karena telah meninggal dunia, lampirkan juga fotokopi akta kematian dan fotokopi KTP anaknya. Kalau misalkan si penjual tidak memiliki pasangan karena sudah cerai, lampirkan juga fotokopi akta cerai. Nanti dilihat ya, dia beli tanahnya tahun berapa dan cerainya tahun berapa. Takutnya termasuk akta golong gini. Kalau untuk si pembeli cukup KTP dia aja. Nanti untuk persyaratannya saya tulis di kolom deskripsi biar kalian nggak lupa. Untuk selanjutnya kita langsung ketik waktu. Selanjutnya buka contoh draft AJB yang sudah ada. Ini contohnya ya, punya saya. Saya pakai PPAT Arfiana Purbohadi SH karena letak tanah yang mau saya ketik kali ini itu ada di Kabupaten Bogor. PPAT Kabupaten Bogor kan banyak ya, kalian bisa pakai PPAT manapun asal sesuai dengan letak tanah yang mau kalian ketik. Kalau misalkan letak tanahnya ada di Kota Bekasi, kalian pakai PPAT Kota Bekasi. Di Word ini yang paling atas namanya kepala akta, biasanya sih udah baku ya, nama PPAT, SK PPAT, alamat PPAT, nomor telepon PPAT. Selanjutnya akta jual beli. Di bawah akta jual beli ini ada nomor dan tanggal. Masih saya putihin karena aktanya belum ditandatangan dan belum bayar pajak BPHTB dan SSP. By the way, BPHTB itu pajak pembeli dan SSP itu pajak penjual. Kalau nanti udah dibayarin, kalian bisa hitemin, nomorin sih. Ini nomornya nomor 23 garis miring tahunnya 2020 tahun ini. Pada hari ini, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Masih saya putihin dulu ya, karena kita belajar bikin draft AJB. Ini lembar pertama, nanti kita akan ngeprint lembar pertama dan lembar kedua. Selanjutnya ini udah baku sama kayak di atas. Ini Tuan Setiadi, ini tuh penjual. Tadi kan sertifikat yang saya pegang, penjualnya itu Bahiro ya. Kita ganti dulu jadi datanya Bahiro. Bahiro ini sudah menikah, dia perempuan, jadinya nyonya. Kalau misalkan dia belum menikah, nona. Kalau untuk laki-laki, mau dia sudah menikah atau belum menikah, tetap tuan. Nyonya Bahiro. Kalian lihat dulu di sertifikat sama di KTP itu namanya sama atau beda. Kalau sama ya cukup kayak gini aja. Kalau misalkan beda, saya kasih contoh. Contoh di KTP-nya Baniroh ya. Buka kurung, di kartu tanda penduduk tertulis Baniroh. Tutup kurung. Jadi nanti kayak gini contohnya. Kalau misalkan setiap kita ngetik itu ujungnya harus dikasih strip biar nggak ada ini kosong, ruang kosong sih. Yang saya pelajari selama itu kayak gini. Kita lanjut, lahir di sesuai KTP ya. Saya ngetik dulu deh, soalnya ini privasi orang. Nanti kalau misalkan sudah selesai, saya lanjut lagi. Ini contoh yang udah saya ketik, data Baniroh sesuai KTP. Ada beberapa yang saya putihin karena merupakan privasi seseorang ya. Nanti kalau misalkan kalian udah ngetik sampai nomor induk kependudukan, selanjutnya kan ada kata-kata untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. Kalau misalkan dia tinggalnya di Kabupaten Bogor, ini nggak usah dipakai, kita hapus aja. Kalau misalkan dia tinggal di luar Kabupaten Bogor, kata-kata itu dipakai ya. Kata-kata
kata selanjutnya yaitu untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari suaminya, karena Baniroh kan perempuan. Tetap ya ujungnya ditutup ya, dikasih strip. Kalau misalkan belum menikah nanti ada kata-katanya sendiri. Kalau misalkan kalian mau tanya nanti tulis aja di kolom komentar, nanti saya kasih tahu kata-katanya gimana. Ini kita cut aja, kita naikin ke atas. Selaku penjual ya, Baniroh kan penjual, dan ada juga data suaminya yang diketik di sini, suaminya yaitu bla 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 bla. Kalau misalkan versi yang saya pakai nanti suaminya saya sebutin di akhir sih. Selanjutnya itu pembelinya siapa, saya ketik dulu data pembelinya. Ini data pembelinya udah saya ketik, contoh pembelinya saya putihin. Ini alamat saya putihin karena privasi ya. Selanjutnya, para penghadap dikenal oleh saya baku. Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama, ini baku juga. Ini data sertifikatnya kita ketik. Nanti kalian lihat di sertifikat yang kalian pegang. Nanti saya kasih tahu cara dapat datanya dari mana aja, cara baca sertifikat kayak gimana. Saya ketik dulu. Surat ukur adanya paling bawah, nanti saya kasih gambarnya. Saya ketik dulu guys. Jadi untuk ngisi bagian sertifikat di akta jual beli, kita lihat di halaman 2. Nah, ini hak milik nomor yang ini ya. Terus surat ukur adanya di paling bawah, surat ukur tanggal 30 Agustus 2019, nomornya ini 3152 Harapan Jaya, luasnya 68. Kalau NIB itu ini nih, di bawah tulisan hak milik. Dan kalau NOP-PBB adanya di paling atas, NOP 3203160 sampai 0082.0. Itu aja sih. Ini AJB yang udah saya ketik bagian sertifikatnya ya, dari hak milik sampai NIB. NIB itu nomor identifikasi bidang tanah. Kalian dapat datanya dari sertifikat. Kalau NOP dari PBB. Ini udah saya ketik. Letak tanah udah saya ketik. Tapi jalannya tuh kalau di sertifikat yang saya pegang, letak tanahnya tuh nggak ada. Maksudnya nggak tertera nama jalannya apa. Kalian bisa lihat di PBB. Kalau misalkan di sertifikat letak tanah yang nggak ada, kosong, kalian boleh kosongin kok, terserah. Ini saya lihat dari PBB ya. Selanjutnya jual beli ini meliputi sebidang tanah. Kalian bisa lihat di sertifikat nanti saya tunjukin. Kalau saya sebidang tanah dan sebuah bangunan, bukan perumahan. Selanjutnya, semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut objek jual beli. Ini baku ya. Kalau misalkan ini sebidang tanah kosong, tulis aja sebidang tanah kosong gitu. Selanjutnya ini kita cut. Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dengan harga. Kalau kalian belum tahu harganya berapa, boleh diputihin dulu. Kalau misalkan udah tahu, kalian bisa hitungin. Contoh 200 juta. Ini udah baku, ini juga udah baku. Pasal 1 udah baku, pasal 2 udah baku, pasal 3 udah baku, pasal 4 juga udah baku, pasal 5. Kita rapiin akta ini sekalian ya.
muncul di bawah kayak gini. Ini kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong karena letak tanahnya di Kabupaten Bogor. Nah, pasal 7 terserah. B. Pembuatan akta ini uang saksi dan segala biaya peralihan hak dibayar oleh pihak kedua. Ini maksudnya si pembeli yang bayar atau enggak kedua belah pihak juga boleh. Atau kalian mau tulis oleh pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya, akhirnya hadir juga di hadapan saya dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama. Ini baku ya. Ini tuh tadi yang saya sebutin, data suaminya Bahiro saya ketik dulu ya. Ini contoh data suaminya Bahiro yang udah saya isi sesuai KTP. Ini ya, saya putihin karena privasi juga. Di bawahnya ada kata-kata yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas. Ini baku, ini juga baku. Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak. Ini di bawahnya itu saksi dari PPAT minimal 2 orang. Nah, di sini saya kasih contoh yang tinggal di luar Kabupaten Bogor. Ini dia tinggal saksi dari PPAT Arfiana 1, dia tinggalnya di Kota Bogor. Di bawahnya pasti selalu ada kata-kata untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ini baku ya. Baku selanjutnya yaitu bagian tanda tangan. Pihak pertama, pihak kedua persetujuan. Ini pihak pertamanya tadi, pihak pertama kan penjual ya. Pembelinya. Digeser aja ya biar bagus. Di tengah-tengah. Ini juga digeser aja. Ini TTD-nya diputihin aja ya. Kalau misalkan di hitemin itu biasanya untuk salinan. Persetujuan suami. Ini diputihin juga. Agus Sutarno. Digeser juga ke tengah. Ini diputihin juga. Ini kasih jarak. Ini juga diputihin. Ini tuh kotak salinan. Biasanya kalau misalkan salinan ada kayak gini nih kotaknya. Nanti ada lembar pertama, lembar kedua, dan lembar salinan. Kalau lembar salinan tuh biasanya ada kotak kayak gini. Diberikan sebagai salinan PPAT siapa. Kita putihin juga. Ini jangan di atas, halamannya di bawah. Nah kayak gini. Selesai. Ini tuh saya bikin ada 5 halaman. Ini halaman pertama, halaman 1 dari 5 halaman. Selanjutnya halaman 2 dari 5 halaman sampai halaman ke-5. Kita lihat kalau misalkan nantinya kalian bikin 6 halaman berarti halaman 5 dari 6 halaman, gitu aja sih. Nah, kayak gitu guys cara ngetik akta jual beli tanah. Selanjutnya kalian print lembar pertama dan lembar kedua. Nanti sebelum ditandatangan para pihak, di pihak pertama atau pihak penjual, kalian taruh materai ya. Jadi nanti si penjual tanda tangan dari materai. By the way, lembar pertama itu untuk arsip notaris. Kalau lembar kedua nanti untuk BPN. Kalau kalian tanya cara ngeprint akta jual beli, nanti saya bikin video selanjutnya cara ngeprint akta jual beli di printer Dotmatic dan Cirrus Inkjet. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.